Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas soal TWK CPNS part 6. Kita ambil soalnya dari buku Kitab Hitam Lolos CPNS. Nanti link pembeliannya akan saya kirimkan di deskripsi. Untuk yang pertama, pada masa Perang Dunia Pertama terjadi, Budi Utomo mengkampanyekan tentang Inderwerbar. Adapun tujuan usulan gagasan tersebut adalah A. Sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Untuk mengusir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. C. Untuk memenangkan Perang Dunia I. D. Untuk membentuk milisi pertahanan dari golongan pribumi. Atau E. Sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Pembahasannya adalah gagasan Inderwerbar adalah milisi paruh waktu yang terdiri atas orang-orang bumi putra karena milisi merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah. Ketika Perang Dunia pecah, Budi Utomo yang memiliki banyak cabang organisasi mengkampanyekan usulan tersebut agar rakyat pribumi memiliki milisi pertahanan sendiri. Jadi jawabannya yang D. Next ke nomor selanjutnya, sebelum merdeka bangsa Indonesia telah melewati masa perjuangan yang begitu panjang. Banyak hal yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia seperti informasi di atas adalah A. Semangat persatuan dan kesatuan. B. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. C. Memegang teguh prinsip nasionalisme dan primordialisme. D. Dorongan suasana nyaman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau E. Meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. Pembahasannya adalah pada kondisi tersebut disebutkan kemerdekaan Indonesia diraih setelah melewati perjuangan yang panjang, sehingga pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia dengan proklamasi dengan uraian tersebut adalah untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dari pendiri Indonesia atau pendiri bangsa. Jadi jawabannya yang E. Next ke nomor selanjutnya, peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban adalah opsi A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E bisa dibaca sendiri teman-teman. Bisa dipauskan videonya terlebih dahulu. Untuk pembahasannya adalah integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika integrasi nasional sudah mulai berjalan, selanjutnya setiap anggota masyarakat perlu untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Penyalahgunaan hak atau menghindar dari kewajiban adalah dua hal yang harus dijauhi. Pelanggaran hak orang lain dapat memicu disintegrasi, dan korbannya kemungkinan tidak mau menjalankan kewajibannya. Misalnya pembangunan infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah dapat menimbulkan kecemburuan. Masyarakat di wilayah yang pembangunannya minim atau mengalami kesenjangan dibandingkan daerah lain dapat menunjukkan sikap disintegrasi. Sikap disintegrasi itu ialah seperti memutuskan tidak mematuhi aturan dari pusat. Jadi jawabannya yang C. Sebelum kita bahas soal selanjutnya, soal-soal ini kita ambil dari kitab hitam lolos CPNS. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi teman-teman. Oke, langsung kita bahas soal kembali. Undang-Undang Republik Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sesuai dengan profesi, D. Menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau E. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Pembahasannya adalah menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian secara prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, D. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Next ke nomor soal selanjutnya. Nomor terakhir, surat tilang untuk Sultan. Selamat pagi Brigadir Royidin, seorang polisi memberi hormat dengan sikap sempurna. Boleh ditunjukkan rebewes, kata Royidin. Ia meminta surat-surat mobil berikut surat izin mengemudi kepada Sultan. Sultan pun tersenyum dan mengeluarkan rebewesnya. Nah, pada saat itulah sang polisi bersadar bahwa pria tersebut adalah Sultan. Brigadir Royidin pun gugup bukan main, namun hanya sekejap saja karena tidak lama dia pun mencoba memperbaiki sikap wibawanya sebagai polisi. Bapak melanggar verboten. Tidak boleh lewat sini, ini satu arah. Nilai-nilai integritas yang dapat dipetik dari kisah Brigadir Royidin di atas adalah A. Berani, B. Disiplin, C. Tegas, D. Independen dan taat aturan, atau E. Jujur dan bertanggung jawab. Pembahasannya adalah Brigadir Royidin dinilai sebagai seorang polisi yang berani dan tegas. Mengapa? Karena dia dengan cepat dapat mengatasi rasa takutnya dan segera mengatasi bahwa Sultan melanggar aturan. Sekali lagi dia menjadi berani karena berhasil mengatasi rasa takutnya, jadi jawabannya A. Sekian pembahasan soal kita hari ini. Soal kita diambil dari kitab Hitam Lolos CPNS. Untuk pembelian bukunya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman.